Shalom, selamat pagi yang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan secara PDM HKBP Resort Bumi Anggrek. Hari Jumat tanggal 10 Januari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 272 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 6 ayat 14 dan 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian sabda Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah ilustrasi yang dikatakan oleh Paulus tentang sebuah peperangan rohani bagi orang percaya. Orang percaya tahu bahwa dalam peperangan ada dua istilah yang disebut dengan menang dan kalah. Untuk menang, kita diharapkan memiliki perlengkapannya. Yang pertama, perlengkapan berikat pinggangkan kebenaran. Kata yang mendahului kata ini adalah kata histemi, berdiri teguh, yang menopang diri pada kaki dengan posisi tegap, mempertahankan posisi dengan tidak melupakan adanya ajaran. Kebenaran yang dipakai dan berbajukan ziarah keadilan sampai terakhir berpakaian berkasutkan kerelaan adalah bagian dari perlengkapan itu. Perlengkapan kunci dalam pemberitaan firman adalah kebenaran. Sehingga setiap orang yang percaya tidak terombang-ambing. Ia tahu prinsip kebenaran dalam iman Kristen adalah mampu melihat perjalanan sejarah hidup
untuk belajar, untuk dipelajari. Dan kita tahu kebenaran tidak semua disukai orang. Lalu firman Tuhan juga berkata, kebenaran apa yang sebenarnya dikatakan oleh Paulus berbicara tentang Yesus itu sendiri. Sampai seorang Pilatus pernah berkata, apakah kebenaran itu? Tindakan Pilatus menunjukkan bahwa sesungguhnya ia hanya ingin mempermainkan kebenaran. Ada yang disebut dengan relativis, bahwa setiap kondisi ada kebenaran masing-masing. Ada filsafat Yunani kuno yang berkembang pada zaman itu yang menganggap pragmatisme dan relativisme yang melawan kebenaran, yang bertentangan dengan kekristenan. Sampai pada saat ini, musuh kekristenan terbesar di dunia timur adalah konsep skeptisisme yang menyatakan kebenaran itu ada, tetapi terlalu besar untuk dimengerti dan dikomunikasikan. Paham ini juga memuncak pada sebuah ide yang dikenal dengan era postmodern, sesuatu pemahaman filosofi yang menghancurkan kebenaran dan menghancurkan kebenaran baru. Apakah firman Tuhan menjadi kebenaran yang harus berubah dan mempersulit kekristenan untuk memahami ajarannya? Saya pikir tidak. Karena firman Tuhan berbicara tentang Allah itu adalah kasih. Itulah kebenarannya. Dan itulah basic mutlak yang harus kita ingat. Tidak ada jalan lain selain memperkenalkan Injil, selain menyatakan kasih dan Allah yang mengasihi. Angin-angin terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menunjukkan bahwa kebenaran menjadi kriteria utama dari pemahaman dan hidup iman. Kebenaran itu inti kehidupan dunia. Orang yang hidup dalam kebenaran akan mampu tegak dan menatap semua orang tanpa kehilangan peran dan mempermainkan kehidupan dan harga diri yang tidak bisa diperjualbelikan. Dunia tidak mampu memahami perihal kebenaran ini, bahkan menolak dan mencoba menggantinya. Konsep dunia dan sejarahnya membuktikan bahwa adanya kesenjangan antara orang kaya yang tidak bermoral, yang tidak menghargai kehidupan, dan ada juga orang lain yang tidak melihat hidup ini untuk disyukuri. Semua orang diajak untuk melihat kebenaran yang hakiki, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hidup harus dalam kebenaran, yang tak harus dihormati dan disegani. Dan peran yang terakhir adalah jadikan hidup ini untuk tetap memperoleh kemenangan sejati bersama dengan Tuhan, dengan tetap menjaga hidup yang secara sederhana dapat dilakukan untuk mengatakan kepada banyak orang hal terbaik dalam menggunakan perlengkapan senjata Allah adalah bersaksi dan menerima firman yang adalah Allah itu sendiri. Biarlah kita mendapatkan keberbahagiaan dan senantiasa hidup dalam pengharapan, hidup dalam ketersediaan untuk memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Jika saya boleh mengundangmu, jangan biarkan firman itu hilang. Jangan biarkan firman itu tidak berdampak.
karena kebenaran yang utama adalah tetap mengingat firman Tuhan dan menghidupinya. Sampai pada akhirnya kita tahu bahwa kita tidak pernah tersesat, karena firman itu mengajarkan kita untuk berjalan dan bersaksi dalam proses yang mungkin kita tidak tahu dan kita tidak dapati, tapi setiap orang hidup di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Selamat menikmati hari baru dan jalani tahun 2025 ini dengan prinsip yang sama, bahwa peperangan kita bukan peperangan untuk menang semata, tapi memuliakan Allah yang mengajarkan kita untuk hidup memberitakan Injil damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh hidup dan merayakan peperangan rohani kami, dan mendapati kami adalah orang yang tetap setia untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.